Terakhir kali Pichel tuh pernah bahas soal portable monitor yang plus TV itu tuh di bulan Desember 2021. Di mana di situ banyak banget teman-teman yang suka banget sama monitor plus TV-nya, walaupun memang ada beberapa yang nanya apakah ada ukuran yang jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu Pichel kali ini kedatangan lagi sebuah monitor plus TV portable yang punya baterai internal dan juga fleksibel banget buat dibawa kemana-mana, namun dengan ukuran yang lebih besar. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini, Pichel akan bahas sebuah monitor portable plus juga dengan TV digital portable dari Tafware dengan kode D16. Kalau sebelumnya kita bahasnya itu yang versi D12, maka kali ini kita akan bahas yang versi lebih gedenya. Namanya seperti biasa nggak representatif banget, tapi device ini itu punya segudang fitur yang mungkin aja cocok dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Seperti biasa, Pichel nanti akan bahas mulai dari kotak penjualan, isi paket, desain produk, fitur-fitur, dan juga bagaimana pengalaman Pichel sejauh ini mempergunakan portable TV dan monitor ini. Jadi yuk kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali di bagian kotak penjualan, kita akan dihadapkan dengan kotak karton yang ditemani oleh grafis dan juga tulisan-tulisan berwarna hitam. Di depannya ini hanya ada kayak outline gitu dari produk, beserta dengan fitur-fitur unggulan yang ada. Desain yang sama juga dibawa di bagian belakang dari kotaknya, jadi nggak ada yang terlalu spesial. Sedangkan di bagian kiri dan kanan kotak, kita juga nanti akan menemukan kayak semacam tulisan Portable Digital TV di samping kiri dan juga samping kanan, yang ditemani oleh spesifikasi dan sertifikasi safety di sisi sebelah satunya. Dan yang sebelahnya lagi adalah fitur-fiturnya. Baru di atas lah, nanti kita akan menemukan kayak model produknya yang dicentang manual pakai spidol, dan juga jenis sinyal TV yang disupport oleh portable TV monitor ini. Dan untuk produk yang kita review kali ini tuh jadi yang model D16, seperti yang tadi Pichel udah bahas di awal, dan juga sudah support akan sinyal digital DVB T2. Nah, setelah kita bahas desain luarnya, maka kita akan masuk ke dalam isi paket penjualannya. Di mana di dalamnya nanti kita akan menemukan satu unit portable digital TV, sebuah adaptor listrik, satu user manual dalam bahasa Inggris, satu buku panduan, satu kartu garansi, satu kabel konverter dari AC kepada RCA, satu antena portable, dan satu buah remote control. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Di bagian desain, D16 ini tuh hadir dengan tampilan yang polos sama seperti adiknya yang lebih kecil yaitu D12. Dibalut dengan warna hitam dan juga matte finish menjadikan produk ini jauh lebih elegan, sekaligus nggak mudah lecet layaknya jika mempergunakan akan glossy finish. Mulai dari bagian depan nanti kita akan dihadapkan dengan sebuah layar berukuran 15,4 inci, beserta dengan sebuah LED indikator dan juga infrared receiver untuk remote control di sisi kiri bawah. Sementara di bagian belakang monitor nanti ada dua buah speaker berbentuk bulat dan juga rongga-rongga horizontal sebagai ventilasinya. Nggak lupa juga nanti di bagian belakang ada 5 buah lubang untuk mounting, di mana 4 lubangnya ini adalah untuk VESA ukuran 75x75, dan juga ada sebuah lubang ukuran 1,4 inci untuk tripod mount. Super fleksibel banget. Mau kita taruh di mounting TV, itu tuh bisa. Ataupun mungkin kita taruh di tripod, jelas bisa. Dan selain itu juga, kalau kita nggak mau pakai mounting-mountingan, kita bisa kok taruh di meja gitu. Hal ini dimungkinkan oleh karena adanya kaki-kaki besi yang memang dapat diatur kemiringannya. Ada juga nanti kayak kaki-kaki dari plastik sebenarnya yang minimal membantu agar produk ini nggak terlalu gampang bergeser. Walaupun ya masih sama, karena ini bahannya plastik dan juga bukan karet, sehingga nggak seefektif kalau karet. Kemudian di bagian yang penting untuk desain sebenarnya adalah port input dan juga outputnya. Di mana berbeda dengan D12 yang ada di sisi sebelah kiri, kanan, dan juga atas, maka di D16 ini tuh hanya terdapat portnya tuh di sisi sebelah atas dan juga kiri produk saja. Mulai dari sisi kiri nanti terdapat satu lubang antena, satu port 3,5 mm AV input, satu port 3,5 mm AV output, satu port 3,5 mm untuk audio output, satu port Full HDMI, satu port USB Type-A 2.0, dan satu LED indikator untuk charging status, plus satu port charger dan satu switch power. Sementara di sisi atas kita akan menemukan satu slot SD card beserta dengan 7 tombol plastik berwarna hitam yaitu untuk tombol menu, volume down ataupun panah kiri, volume up atau panah kanan, channel down atau panah bawah, channel up atau panah atas, tombol source dan juga tombol enter.
Lebih enak sih kalau kayak begini. Jadi secara tombol tuh memang nggak sebanyak dari tombol yang D12. Jadi kita nggak perlu lagi tuh terlalu capek-capek untuk inget tombolnya. Secara pilihan port sih memang tergolong banyak lah ya. Ini kayak standar sebenarnya kayak D12. Namun seperti HDMI memang hingga port AV itu ada di monitor ini. Palingan buat kita yang mungkin masih butuh port VGA, maka monitor ini sayangnya nggak menyediakan akan port itu. Jadi mau nggak mau kita pilih aja pakai yang HDMI sih saran Pichel, karena biar high definition. Nanti semua port dan juga fitur yang lengkap itu dibalut dengan material plastik yang bisa memang memastikan akan barangnya ini tetap ringan dan juga mudah dibawa kemana-mana. Dengan ukuran 36,0 dikali 24,1 cm dan juga ketebalan 3,4 cm, plus berat 1,28 kg, menjadikan produk ini memang jauh lebih besar dan juga berat dibandingkan D12. Cuma ya gitu, semakin besar layarnya ini, maka butuh penyimpanan yang lebih ekstra lagi, agar nggak lecet ataupun rusaklah layarnya saat penyimpanan. Selebihnya nanti untuk layarnya ini sendiri dikelilingi oleh bezel sebesar 1,4 cm di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Sementara untuk sisi bawahnya ini sebesar 1,8 cm. Dan yang Pichel appreciate di sini, tidak ada stiker ataupun tulisan-tulisan model dari produk ini, sehingga tetap berasa kayak misterius nih produknya. Dan juga untuk bezelnya ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan D12, makanya jauh lebih berasa banget kayak lega dari layar ini. Top dah pokoknya kalau di sini. Selanjutnya untuk inti dari layar portable TV ini sendiri adalah sebuah layar dengan panel TN sebesar 15,4 inci yang memiliki glossy finish. Layarnya ini pun memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 1280x800 pixel secara native. Namun waktu kita tes dengan dikoneksikan kepada laptop, maka resolusinya bisa terbaca sebesar 1920x1080 pixel dan juga refresh rate sebesar 60 Hz. Lebih lanjut lagi, Pichel coba cek via HW Info dan panel layarnya itu dinamakan M-Star Demo MST0030. Ya, dengan nama begini, Pichel juga nggak bisa dapat info apa-apa terkait dengan panel layarnya. Nama panelnya sama dengan yang model D12, tapi beda di ukuran layar dan juga resolusi. Nggak ngerti lagi sebenarnya Pichel untuk detail internal layarnya ini. Nah, untuk kualitas layarnya sendiri, kalau teman-teman tanya, secara general sih untuk konsumsi TV ya masih oke-oke aja. Tapi saat kita colokkan kepada PC ataupun laptop buat jadi monitor, maka gambarnya ini tuh nggak tajam banget dan juga cenderung burem. Sehingga nggak bisa tuh kita pakai andalkan buat jadi partner kerja yang terutama berhubungan soal grafis. Sedangkan kalau kita hanya pakai sebagai secondary monitor ataupun yang buat entertainment doang, harusnya ini jauh lebih dari cukup. Kita juga masih nanti diberikan opsi untuk atur beberapa preset gambarnya, seperti contohnya kayak picture mode, brightness, contrast, sharpness, dan juga color temperature, dan lebih lanjut ada kayak aspek rasio dan beberapa menu standar lainnya. Minimal walaupun layarnya ini tergolong kayak cukup-cukup makan doang, tapi menarik lah, mereka tetap masih bisa ada siapkan pengaturan begini. Jadi ini adalah sebuah nilai plus menurut Pichel. Di bagian fitur yang paling penting, dan teman-teman yang pasti paling tanyain. Pertama kali jelas ini adalah sebuah portable monitor yang bisa kita bakalan pakai sebagai monitor utama ataupun extender dari monitor yang sudah ada. Opsi utama kita ya pakai port full HDMI untuk koneksi utamanya agar maksimum kualitas gambarnya. Semaksimal-maksimalnya kualitas layar ini seperti yang Pichel udah bilang tadi sebenarnya ya, bahwa gimana ya, layarnya ini ya kualitasnya ya agak menengah ke bawah lah. Cuma buat sekedar extender aja dan jangan ada ekspektasi aneh-aneh di sini. Apalagi soal kemampuan dari layarnya. Dan fitur kedua yang adalah Pichel bisa paling sering pakai itu sebenarnya adalah portable TV-nya. Di mana ini bisa menjadi TV baik untuk digital dan juga analog. Ya, di device ini kita bisa langsung loh nonton siaran TV dimanapun tanpa perlu repot-repot dengan ukuran yang terlalu besar. Hal ini cocok banget nih buat kita ataupun orang tua kita yang mungkin nggak mau kelewatan sinetron favorit, ataupun nonton bola, ataupun nonton F1, MotoGP, dan siap nonton kapan aja dan di mana aja. Atau mungkin bisa juga buat kita yang suka jalan-jalan keluar tapi tetap butuh device untuk entertainment. Nanti untuk cari channelnya, baik untuk siaran digital ataupun analog, kita bisa mempergunakan akan menu channel. Kita langsung aja pilih auto tuning dan dia akan langsung cari semua channel analog ataupun juga channel digital. Saat ini kan domisili Pichel tuh ada di Surabaya ya, Surabaya Barat. Dan hasilnya Pichel sih berhasil menemukan banyak banget channel baik digital ataupun analog. Nanti siaran tersebut akan dipisahkan dengan dua kategori channel, yaitu DTV untuk digital TV dan juga ATV untuk analog TV.
Jadi memang kita harus pindah-pindah antar menu ataupun antar input untuk nonton dari analog dan juga untuk digital. Dan nggak hanya untuk TV, karena memang sudah ada juga FM radio di portable monitor and digital TV ini. Kita tinggal pilih aja menu tombol input dan pilih yang paling bawah yaitu FM radio. Nanti saran Pical coba tahan dulu tombol play pause untuk cari otomatis semua channel yang berhasil ditemukan. Tapi jangan lupa juga ya, tetap colokin antena portable yang kecil gini nih, ya biar bisa dapat siaran baik radio ataupun TV-nya. Enak banget sih ini, karena dia walaupun antena kecil tapi kuat gitu. Dan juga kita cuma tinggal nanti kayak tekan tombol next ataupun previous di FM radio untuk navigasi antar frekuensi yang berhasil disimpan. Atau kalau misalnya mau manual tuning bisa juga pakai tombol forward ataupun rewind. Lebih lanjut, fitur berikutnya adalah media center via port USB ataupun via SD card. Kita bisa akses seperti kayak gambar, musik, video, ataupun teks. Dan ini caranya mudah banget. Kita tinggal colokin aja flash disk ataupun SD card dengan file system yang FAT32 dan format media yang ada mainstream gitu lah. Seperti contohnya MP3, MP4, MOF, AVI, MKV, dan beberapa format populer lainnya. Pical coba tes sih format videonya ini, dan hasilnya Pical bisa play video hingga resolusi Full HD. Sedangkan untuk kayak di atasnya, kayak seperti 4K, maka dia langsung akan ada kayak tulisan unsupported gitu. Dan sama juga seperti yang D12, waktu kita pakai harddisk portable, maka hasilnya sama aja. Nggak berhasil bisa ngangkat daya listrik kebutuhan dari harddisk portable. Tapi untuk kayak flash disk ataupun SD card sih ini nggak ada masalah, aman, damai, sejahtera. Selebihnya sih ya palingan kita bisa mempergunakan ke AV input untuk input versi analog, yaitu RCA. Berguna banget buat kita yang mungkin mau connect kepada elektronik di rumah yang masih port RCA, seperti contohnya kayak DVD player, ataupun kayak pakai Pical terakhir tuh, waktu konsol jadul gitu. Ya, kalau teman-teman penasaran, main deh ke channel Pical yang satu lagi tuh yang Pical main game. Secara fitur sih nampaknya portable monitor dan digital TV ini tuh memang nggak kehabisan fitur. Benar-benar berlimpah fitur esensial yang bisa mengcover kebutuhan mayoritas banyak orang. Ditambah juga dengan adanya TV, jadinya lebih seru. Apalagi kalau kita mau ada TV di mobil gitu, kan udah langsung dimungkinkan lah dengan begini. Lebih lanjut, di bagian audio, portable TV dan monitor ini tuh punya dua speaker yang sama seperti yang kayak D12, yaitu dengan masing-masing daya 2 watt. Arah speakernya juga menghadap ke bagian belakang dari monitor, sehingga nggak terlalu selantang kalau speakernya menghadap ke depan. Walaupun speaker ini tergolong kayak ala kadarnya, tapi ada beberapa pengaturan untuk audionya, seperti kayak preset sound mode, auto volume, dan juga surround sound. Berasa beda banget sih, kalau ini, gimana ya, kalau misalnya kita aktifin mode surround sound tuh langsung jelas beda jauh. Dan seperti biasa, kita tes suaranya di volume 50% aja, maka D16 ini dapat menghasilkan suara rata-rata 81,2 desibel dan maksimum hingga 93,7 desibel. Kita masih bisa sebenarnya naikin suaranya lebih keras lagi. Tapi ini aja udah tergolong kencang banget sih buat dipakai harian. Karena kalau dinaikin lagi, biasanya either suaranya tuh kayak bakalan kresek-kresek gitu, ataupun nggak enak didengar lah. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh adalah contoh suara dari Tafware D16 Portable Monitor and Digital TV. Check it out. Apalagi sudah cukup tertawanya. Kok ganjil tak? Lebih lanjut, kalau teman-teman ngerasa hasil suaranya kayak kurang top dan kurang greget gitu ya, bisa banget kok kita colokin kepada speaker eksternal melalui port 3,5 mm audio output. Dijamin bakal jauh lebih jos lagi di bagian audionya. Inilah gunanya ada port-port yang banyak begini, sehingga memberikan opsi yang lebih banyak lah buat kita para user. Terakhir, di bagian yang last but not least, ya, last but not least untuk urusan dayanya, di mana portable monitor dan juga digital TV ini tuh memiliki internal baterai sebesar 1500 mAh. Untuk kapasitas sih memang ini tergolong kecil banget. Apalagi dengan ukuran layar yang lebih besar seperti ini, menjadikan tanda tanya lah. Dan model ini pun juga masih belum disediakan indikator baterai juga, sehingga nanti saat kita lagi asik-asik nonton, bisa tiba-tiba mati aja tuh TV portable-nya. Dan waktu Pical tes menonton TV di volume 20%, maka baterai ini tuh hanya dapat bertahan selama kayak 30 hingga 55 menit aja lah.
Bahkan ini sampai, gimana ya, nggak sampai 1 jam gitu. Variasi baterai ini tuh juga bisa nanti kayak Pichel bingung lah. Karena terlalu jauh gitu variasi jaraknya. Bisa jadi kayak 30 menit, bisa jadi kayak 50 menit. Dan Pichel ngerasa jangan-jangan kualitas baterai yang digunakan ini nggak high quality. Dan nanti untuk pengisian daya baterainya, kita bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki daya 12 volt 2 ampere dengan total daya 24 watt. Build quality adaptornya ini sih sebenarnya jauh lebih kokoh sih, dan juga nggak ada bunyi-bunyi seperti yang versi D12. Nanti waktu pengisian akan ada LED indikator di samping dari port chargernya yang akan menyala. Dan nanti kalau misalnya udah penuh, nanti LED indikatornya itu akan langsung mati secara otomatis. Dan waktu Pichel tes untuk durasi pengisiannya ini dari kosong hingga penuh, dia membutuhkan waktu yang relatif sebentar sebenarnya, sekitar 20 hingga 30 menit aja. Dan secara durasi sih nggak ada masalah. Namun yang menjadi kekurangan di sini adalah pengisiannya ini menurut Pichel agak gimana ya? Karena ini dayanya 12 volt, maka kita nggak bisa tuh kayak charge via power bank gitu. Padahal kalau misalnya kita dimungkinkan pakai power bank karena dayanya cocok gitu ya, pasti jauh lebih nyaman banget sih. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Tavware D16 Portable Monitor and Digital TV ini merupakan versi besar portable monitor yang sebelumnya. Fitur wajib seperti TV analog, digital, HDMI, RCA, storage, mempergunakan flash disk ataupun SD card, dan juga FM radio menjadikan nilai jual buat monitor ini. Secara desain dan juga build quality sih nggak ada masalah. Pichel juga kayak happy lah ini, karena bezelnya tipis, dan Pichel juga nggak expect kualitas yang bakal high-end banget. Masih jauh lebih acceptable lah Pichel buat pemakaian D16 ini sehari-hari. Yang menariknya adalah monitor ini tuh dibanderol dengan harga 1,3 juta aja. Harga yang sama sebenarnya untuk versi D12 yang akhir tahun lalu Pichel review. Tapi jelas ini punya kelebihan di mana hadir dengan ukuran yang lebih lebar, dan juga ini pasti punya keuntungan tersendiri lah menurut Pichel. Namun pertanyaan Pichel tuh tetap valid sih dibandingkan dengan video Pichel yang sebelumnya. Mana nih pemain-pemain besar TV itu mana? Kayak merek-merek yang populer tuh mana? Kenapa nggak mau garap model kayak begini? Padahal kan ini jelas menggiurkan banget sih produknya. Apalagi kalau misalnya udah ada yang kayak punya OS Android TV gitu, tapi secara portable. Buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang saya akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan Pichel mau ingetin buat teman-teman yang mungkin penasaran untuk kita ngebahas game, Pichel udah punya channel satu lagi yang khusus untuk ngebahas game, yaitu Pichel Main Game. Dan juga channel yang Pichel buat untuk membahas soal vlog ataupun kehidupan di belakangan dari Pichel, yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Tapi jadi bingung ya, kenapa brand-brand gede tuh nggak mau main di sini gitu? Iseng aja, nggak perlu kayak R&D yang macem-macem.